Ya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perkembangan internet pada pembelajaran PAI, yaitu yang pertama yaitu pengertian dari internet sendiri. Ya, internet sendiri adalah sebuah seluruh jaringan komputer yang saling terhubungan menggunakan standar sistem global transmission control protocol sebagai protokol pertukaran paket. Internet memberikan kesempatan untuk memberikan informasi secara cepat dan tidak terbatas. Menurut Udin Saifun Saud menjelaskan, internet mempunyai karakteristik sehingga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk karakteristiknya yang pertama yaitu media interpersonal, dari media yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara one to one atau one to many. Yang kedua yaitu memiliki interaktif. Yang ketiga yaitu memungkinkan terjadinya komunikasi yang sinkron maupun tertunda sehingga terselenggaranya ketika komunikasi yang menggunakan sebuah syarat sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran PAI, yaitu menurut Saifun segala pembelajaran adalah membelajarkan kepada siswa menggunakan asas suatu pendidikan maupun teori kepada siswa yang untuk menentukan keberhasilan pendidikan tersebut. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, yaitu mengajarkan dari pihak guru kepada siswanya atau dari pihak pengajar kepada peserta didiknya. Jadi pembelajaran PAI adalah membelajarkan suatu pelajaran kepada siswa untuk mengenal, memahami, menghayati ataupun agar siswa memahami apa yang telah diajarkan yang berupa tentang pendidikan PAI yang berlandasan kepada Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Rosida dari kelas PAIE kelompok 8 yang akan menerangkan bagian C, yaitu manfaat internet dalam pembelajaran PAI. Dan berkembang pesatnya teknologi saat ini itu membuat pemerintah atau dunia pendidikan itu harus peka terhadap perkembangan teknologi. Yang salah satunya manfaat dari teknologi yang pertama yaitu sumber sebagai internet sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu bisa kita dapat dimanapun, dari internet, buku, dari guru, dan teman, dari pengalaman, dari manapun sumber belajar itu bisa kita dapatkan. Salah satunya itu dari internet. Yang pertama dari saat kita mau mencari informasi ataupun materi, bisa kita dapatkan dari blog, PDF, skripsi, dan yang lain-lainnya itu dapat kita akses atau kita cari di internet. Yang kedua yaitu internet sebagai media pembelajaran PAI. Internet itu merupakan suatu media untuk berbagi informasi dan komunikasi itu dengan mudah dan kapanpun dan bisa dimanapun saja. Sejumlah studi itu membuktikan, salah satunya yaitu studi yang dilakukan oleh Center for Applied Social Technology atau CAST pada tahun 1996 terhadap 500 murid yang terdiri dari kelas 5 dan kelas 6 itu dari ke-500 murid itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok akses internet yang akses internet dan kelompok terpadu. Itu dari ke-500 murid itu setelah 2 bulan diamati dan diteliti itu membuktikan bahwa kelompok yang menggunakan akses internet itu nilainya pada tugas akhirnya itu lebih baik daripada kelompok yang tidak menggunakan akses internet. Selanjutnya yaitu manfaat bagi kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, guru dan siswa itu dapat berkomunikasi secara reguler, berdiskusi dan dapat berdiskusi melalui internet. Yang kedua, guru dan siswa itu dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar suara terstruktur dan terjaga. Yang ketiga, siswa dapat mereview bahan ajar setiap waktu serta dapat menambah informasi yang berkaitan dengan bahan ajar. Yang kelima, siswa akan lebih aktif. Yang kelima, relevan dan efisien. Sebenarnya manfaat internet itu banyak sekali dalam pendidikan. Salah satunya untuk pengajar itu dapat mengupgrade dirinya, melalui dengan pengetahuan, dengan membuat materi itu dari internet. Banyak sekali itu manfaatnya. Terus bisa lebih mudah dalam menyampaikan materinya terhadap siswa dan dapat memupuk atau menambah informasinya, pengetahuannya untuk pembelajaran itu dengan melalui internet. Nah, mungkin itu beberapa manfaat internet yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan poin D yaitu perkembangan internet dalam pembelajaran PAI. Menurut Wikipedia, rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh APRA.
Beberapa penyelidik awal yang disumbangkan oleh ARPANET adalah kaidah rangkaian tanpa pusat dan kaidah penukaran paket. Pada perkembangannya, semakin lama titik yang dihubungkan memiliki jumlah yang semakin besar, sehingga pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP/IP. Ini merupakan awal dari internet yang dikenal sampai hari ini. Pada sekitar 1990-an, internet telah berkembang dan menyambung berbagai pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Pembelajaran dalam perspektif ke depan adalah pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Pada abad ke-20 telah digunakan komputer dalam dunia pendidikan. Pengguna komputer ini ternyata tidak saja membantu dalam pengelolaan administrasi dalam pendidikan, tetapi juga membantu dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, antara lain yang dilakukan oleh Munir yang dipublikasikan dalam jurnal Mimbar Pendidikan UPI nomor 3 tahun 2003, didapatkan fakta bahwa penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran telah memberikan kesan lebih mendalam dan meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Seiring berkembangnya zaman yang sangat pesat, di antara perkembangan teknologi, dari perkembangan teknologi orang bisa bertukar berbagai informasi yang dari jaraknya dekat sampai jarak yang jauh. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas pendidikan, baik dilihat dari proses pendidikan yang sedang berjalan maupun produk hasil pendidikan itu sendiri. Dari proses pendidikan, khususnya pembelajaran, sebagaimana besar guru lebih cenderung menanamkan materi pelajaran yang bertumbuh pada suatu aspek kognitif tingkat rendah seperti mengingat, menghafal, menumpuk informasi. Rendah kualitasnya produk pendidikan tersebut merupakan gambaran kualitas proses penyelenggaraan sistem pendidikan, di mana terkait banyak unsur, namun proses belajar mengajar merupakan jantungnya pendidikan yang harus diperhitungkan, karena pada kegiatan pembelajaran inilah transformasi berbagai konsep, nilai, serta materi pendidikan yang diintegrasikan. Di era yang serba modern, perkembangan cara pengajaran juga berbeda dengan didukungnya teknologi, yaitu internet. Seperti menyampaikan pembelajaran PAI yang dulu hanya ceramah, sekarang sudah bisa dengan gambar atau video yang akan ditampilkan oleh LCD. Teknologi informasi yang digunakan dalam pendidikan yaitu komputer dan internet. Teknologi informasi ini tidak bisa dipisahkan agar dapat menunjang kegiatan pendidikan, terutama pada pelajaran PAI. Yang poin E yaitu ada dampak positif dan negatif dari pembelajaran menggunakan internet. Internet mempunyai karakteristik tertentu yang sangat relevan bagi kepentingan pendidikan, yang memungkinkan adanya penyebaran informasi yang luas, merata, cepat, seragam, dan terintegrasi, sehingga dengan demikian pesan dapat disampaikan sesuai dengan isi yang dimaksud. Internet dapat menyajikan materi secara logis, ilmiah, dan sistematis, serta mampu melengkapi, menunjang, memperjelas konsep-konsep materi pelajaran. Faktor positif dari internet yaitu pengguna media internet dalam pembelajaran PAI adalah guru bisa menyiapkan perangkat mengajar dengan mengambil dari internet seperti program tahunan, program semester, dan RPP. Selain itu, internet bisa menjadi jembatan untuk berhubung dengan sekolah-sekolah lain. Yang dampak negatif dari internet dalam pembelajaran PAI yaitu kemajuan internet juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Itulah penjelasan dari saya.
dan kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.